Bertahun-tahun kamu jadi istri anakku, tapi mana buktinya? Tidak bisa memberi keturunan, tapi masih berani berdiri di depan aku seperti orang yang tidak bersalah. Aku dicap mandul oleh suami, dipaksa berpoligami oleh ibu mertua. Aku pura-pura setuju. 1 minggu kemudian, ku buat mereka jatuh miskin seketika. Namaku Amara Diandra. Di mata semua orang, aku adalah Nyonya Satria, istri dari Dimas Satria. Aku dikenal sebagai wanita sederhana yang beruntung menikah dengan pria karier yang cemerlang. Aku tinggal di sebuah apartemen penthouse mewah di salah satu gedung pencakar langit bergengsi di kawasan Sudirman, mengenakan perhiasan yang terkesan mahal, dan memiliki semua fasilitas modern yang konon diidam-idamkan wanita metropolitan Indonesia. Tapi, sejujurnya, kemewahan ini terasa seperti sangkar berlapis emas yang menyesakan. Saat ini, aku duduk di meja makan dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap, mengawasi Bunda Ratna, ibu mertuaku yang sedang sarapan. Udara pagi terasa dingin, tetapi ketegangan di antara kami jauh lebih dingin. Di depan piringnya, Bunda Ratna meletakkan tablet digital dengan headline berita tentang acara penggalangan dana salah satu yayasan ternama. Amara, suaranya tajam, memotong keheningan. Kau dengar apa kata Dokter Bayu 3 bulan lalu, bukan? Kemandulan irreversible, tidak bisa disembuhkan. Tidak akan ada cucu dari rahimmu. Aku mengaduk tehku perlahan. Aku sudah terbiasa. Kalimat ini adalah mantra harian Bunda Ratna, diucapkan dengan nada yang sama. Perpaduan antara simpati palsu dan penghakiman yang menusuk. Saya mendengarnya. Bunda, jawabku, menjaga suaraku tetap datar. Lalu, mengapa kau masih di sini? Kau sudah 2 tahun merawat apartemen yang kubangun untuk Dimas. Kau sudah memenuhi kewajiban sosialmu. Tapi kewajiban biologis? 0. Sebuah dinasti besar seperti keluarga Satria tidak boleh putus, Amara. Dimas adalah satu-satunya anakku. Ia butuh keturunan, butuh pewaris. Matanya menyapu seisi ruang keluarga yang didesain minimalis mahal, seolah menekankan bahwa segala kemegahan modern ini memerlukan kelanjutan darah. Aku tahu Dimas mencintaiku, setidaknya ia pernah mencintaiku. Tapi kelemahan terbesarnya adalah dia tidak pernah bisa mengatakan tidak kepada ibunya. Dimas adalah pria yang baik, berhati lembut, dan, sialnya, pengecut. Dimas akan tetap menjadi pewaris Bunda. Terlepas dari status pernikahan kami, ujarku, nyaris berbisik. Pewaris apa? Kekayaan yang ia bangun sendiri? Omong kosong. Gaji manajer yang ia dapatkan dari perusahaan rekanmu itu tidak seberapa. Jika ia tidak segera punya anak, statusnya akan dipertanyakan. Statusnya? Kau mengerti? Kekayaan yang ia bangun sendiri. Kalimat itu selalu memicu senyum kecil, senyum getir di hatiku. Aku ingat saat kami menikah. Aku datang tanpa membawa harta apapun selain diriku, atau setidaknya begitulah yang kukatakan pada semua orang. Setelah Dimas mulai tertekan dengan tuntutan gaya hidup Bunda Ratna, aku menawarkan solusi elegan. Aku memberinya modal rahasia untuk berinvestasi, membelikannya hak kepemilikan apartemen ini, mobil mewah itu, dan bahkan mengatur agar ia mendapat posisi manajer bergengsi di sebuah anak perusahaan logistik. Semua atas nama Dimas, semua dengan uang yang katanya berasal dari investasi pribadiku yang sangat menguntungkan. Faktanya, semua aset itu, termasuk apartemen ini, mobil, dan bahkan perusahaan tempat Dimas bekerja, adalah aset milik Nusantara Jaya Group. Dan aku adalah presiden direktur dari konglomerat raksasa tersebut. Identitas itu adalah rahasiaku yang paling gelap dan paling berharga. Aku memilih untuk menyembunyikannya dari semua orang, termasuk Dimas, demi menguji apakah cintanya tulus dan kuat menghadapi badai. Aku ingin tahu apakah dia mencintai Amara, si wanita biasa yang polos, atau Amara, si pewaris takhta bisnis. Ternyata badai itu tidak datang dari luar, melainkan dari ibunya sendiri. Sore harinya Dimas pulang. Ia tampak lelah dan menghindari tatapanku. Ia duduk di sofa beludru, memijat pelipisnya. Maafkan aku, Amara. Ia memulai, tanpa harus kutanya. Ibu terus mendesakku. Semua teman bisnis ayahku juga. Mereka terus membicarakan soal penerus. Aku tidak kuat lagi, aku menatapnya. Matanya yang dulu penuh cinta kini dipenuhi kelelahan dan ketakutan. Ketakutan akan kehilangan status sosial yang ia kira adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Kau ingin aku pergi, Dimas? Tanyaku, ia menggeleng cepat. Tidak, aku mencintaimu. Tapi ibu bilang kita bisa tetap bersama. Kau tetap istri pertamaku. Istri sah. Hanya saja, demi kelangsungan keluarga, aku harus menikah lagi. Demi anak. Dadaku terasa nyeri. Tapi kali ini, rasa sakit itu dingin, bukan membakar.
Dia tidak membelaku. Dia tidak berjuang untukku. Dia memilih jalan termudah, menyetujui poligami. Kebisuan Dimas adalah pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam Bunda Ratna. Itu adalah penghinaan terakhir terhadap harga diriku. Saat itu, di depan pria yang kucintai namun terlalu lemah untuk melindungiku, aku tahu sandiwaraku harus berakhir. Baiklah, Dimas, kataku pelan. Berdiri, Dimas mengangkat kepalanya, lega sekaligus bersalah. Kau mengizinkanku? Tidak. Saya tidak mengizinkanmu berpoligami. Koreksiku, suaraku kini lebih tegas. Saya tidak akan mengizinkanmu mencari kebahagiaan lain. Tapi saya tidak akan tinggal sebagai istri yang dibagi dan diinjak-injak. Dimas terkejut. Maksudmu, engkau akan menceraikanku? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan keheningan itu menjadi janji yang mematikan. Dimas dan Bunda Ratna mengira mereka sedang mengambil segalanya dariku. Status istri dan harapan menjadi ibu. Mereka salah. Mereka baru saja membangunkan naga yang tertidur. Malam itu, saat Dimas tidur, aku duduk di ruang kerjaku yang tersembunyi. Aku membuka brankas, mengambil sebuah kartu identitas dan sebuah kartu akses berwarna hitam. Aku meletakkan kartu itu di atas meja. Di bawah cahaya lampu, tanpa ukiran emas yang tegas. Amara Diandra, Presiden Direktur, Nusantara Jaya Group. Aku mengambil ponsel lain, yang selama ini tersembunyi. Jari-jariku menekan sebuah nomor. Halo Tirtayasa, saya ingin segera adakan rapat Dewan Direksi. Dan tolong persiapkan dokumen reacquisition semua aset yang terdaftar di bawah PT, Satria Logistik. Kita akan menarik semuanya, secepatnya. Pemberitahuan akan dieksekusi hari Sabtu, minggu depan. Aku melihat keluar jendela, ke arah cahaya kota Jakarta yang gemerlap. Sebuah rencana telah terukir, elegan dan mematikan. Dimas dan Bunda Ratna akan jatuh, bukan karena aku marah, tetapi karena aku akan mengambil kembali apa yang memang sejak awal adalah milikku. Kisah ini belum selesai. Ini baru saja dimulai. Setelah percakapan dingin itu, suasana apartemen ini berubah dari senyap menjadi sunyi mematikan. Dimas mulai menjauh, sibuk dengan urusan kantor, atau lebih tepatnya, sibuk dengan urusan perencanaan lamaran yang ia sembunyikan dariku. Setiap sentuhan yang ia hindari, setiap panggilan telepon yang ia jawab dengan berbisik di luar balkon penthouse, adalah paku yang menancap di sisa-sisa harapan yang masih kubawa. Bunda Ratna justru semakin bersemangat. Ia merancang acara lamaran Dimas dengan calon istri barunya, seorang wanita muda bernama Arini, yang konon berasal dari keluarga terpandang di Surabaya. Faktor yang jelas membuat Bunda Ratna terpuaskan. Amara, kau tidak perlu repot-repot menyiapkan apapun. Ini urusan Dimas dan calon istrinya. Kau cukup pastikan apartemen ini bersih dan pelayan bekerja dengan baik. Ujarnya suatu pagi, nadanya merendahkan, seolah aku adalah seorang kepala rumah tangga bayaran. Aku hanya tersenyum tipis. Tentu Bunda, saya akan pastikan semuanya sempurna. Mulai dari hidangan hingga daftar tamu. Bunda Ratna mendengus, merasa menang. Tentu saja dia tidak tahu bahwa kesempurnaan yang kumaksud adalah kesempurnaan kehancuran yang akan datang. Di balik peran istri yang sabar dan terkikis, aku menjalankan mesin Nusantara Jaya Group, NJG, dengan kecepatan penuh. Aku memanggil Tirtayasa, Direktur Utama NJG, ke apartemen ini dengan dalih rapat tertutup mengenai investasi pribadiku. Tirtayasa adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran penuh bahwa aku, Amara Diandra, adalah pemegang kendali tunggal. Ibu Amara, Tirtayasa memulai, matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Apakah rencana ini sudah final? Menarik semua aset secara simultan? Ini akan menimbulkan gejolak, terutama pada PT, Satria Logistik. Dimas Satria akan benar-benar terpuruk. Aku menyerahkan sebuah flash drive kecil. Di dalamnya berisi dokumen dan rekaman suara Dimas dan Bunda Ratna yang merendahkan, serta transkrip percakapan Dimas dengan Arini. Tirtayasa, ini adalah poetic justice. Saya memberi mereka kemewahan agar mereka bisa mencintai saya dengan tulus. Mereka malah menggunakan kemewahan itu untuk menginjak-injak harga diri saya, didorong oleh kesombongan dan mentalitas patriarki yang sempit. Jelasku, suaraku dingin. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Ini bukan tentang uang. Ini tentang martabat. Dan mengenai Arini, lanjutku. Saya mendapatkan laporan detail bahwa Dimas telah berjanji padanya sebuah unit apartemen dan mobil baru setelah lamaran. Arini mengira Dimas adalah pria kaya raya yang mandiri. Biarkan Dimas menghadapi konsekuensi kebohongannya sendirian. Tirtayasa mengangguk perlahan. Baik Nyonya Presiden Direktur. Semua dokumen transfer balik properti,
Surat pemecatan atas nama Dimas Satria dan surat pengajuan gugatan cerai akan siap di meja Anda pada Jumat malam. Eksekusi penarikan aset akan dilakukan tepat pukul 10 pagi hari Sabtu, bersamaan dengan penyerahan berkas cerai. Saat Tirtayasa pergi, aku merasa ada beban berat yang terangkat, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Aku tidak lagi merasakan sakit hati, hanya fokus yang tajam. Keesokan harinya puncaknya terjadi. Aku sedang berada di kamar ketika mendengar Bunda Ratna berbicara di telepon dengan Dimas. Pintu kamar tidur utama tidak tertutup rapat, dan suara Bunda Ratna terdengar jelas. "Dimas, cepat sedikit. Cepat bawa surat cuti dari kantormu itu. Katakan pada Amara, kau akan menghadiri konferensi bisnis di Bandung selama 3 hari. Kita harus bertemu keluarga Arini di Hotel Mulia untuk finalisasi mahar dan tanggal pernikahan. Kau harus tampak kaya dan mapan, Dimas. Jangan sampai Arini tahu kau sebenarnya tidak punya apa-apa selain apartemen warisan yang sudah kujual dulu." Jantungku berhenti sejenak. Apartemen warisan yang sudah kujual dulu. Jadi Bunda Ratna tahu bahwa Dimas tidak mandiri secara finansial, dan ia tetap memaksakan sandiwara ini demi status sosial. Dia menggunakan Dimas, dan dia menggunakan aku. Tapi yang benar-benar membuatku hancur adalah kalimat Dimas selanjutnya. "Iya, Bu. Aku sudah mengatur semuanya. Aku sudah bilang pada Amara, dan dia diam saja. Dia memang bodoh, Bu. Dia pikir, dengan diamnya dia akan menyelamatkan pernikahan ini. Dia tidak tahu bahwa dia hanya mempermudah langkahku untuk punya anak. Sabar, Bu. 2 hari lagi, semuanya akan selesai. Setelah lamaran, aku akan segera mengurus perceraian agar Arini tidak curiga. Biar saja Amara tetap di sini sampai status perceraianku jelas." Kata-kata itu, dia memang bodoh, dan mempermudah langkahku. Terasa seperti sabetan pedang. Aku tidak lagi melihat kelemahan dalam dirinya, melainkan pengkhianatan yang utuh. Dimas tidak hanya gagal membelaku, dia secara aktif merencanakan nasib burukku sambil memanfaatkan kemurahan hatiku. Air mata tidak menetes. Rasa sakit itu langsung berubah menjadi bara api yang membakar. Aku berjalan pelan menuju dapur, membuatkan Dimas jus favoritnya. Ketika ia pulang, aku menyambutnya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Dimas, kau tampak lelah. Minumlah ini," kataku, menyodorkan gelas jus. "Terima kasih, sayang," katanya, tersenyum lega. Ia mengira aku telah menerima takdirku. Ia meneguk jus itu habis. Aku mengamatinya bodoh. Aku tersenyum lagi. Kali ini senyum sejati seorang predator. "Dimas," kataku, "Sabtu ini kau dan Bunda Ratna akan mengadakan acara lamaran, bukan?" Dimas membeku, wajahnya pucat. Dia terperangkap, aku tahu. Dan aku akan datang. Saya akan hadir di acara paling penting dalam hidupmu, Dimas. Aku membiarkan ia tenggelam dalam ketakutan dan kebingungannya. Aku tidak menjelaskan, tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya menunjukkan padanya, melalui tatapan mataku, bahwa permainan telah usai. Rencana eksekusiku, yang awalnya hanya didasarkan pada keadilan finansial, kini diperkaya dengan kebutuhan akan balas dendam yang harus dilihat dan dirasakan secara publik. Aku akan muncul di acara lamaran itu, tidak hanya untuk menceraikannya, tetapi untuk membongkar tuntas semua ilusi yang telah ia bangun. Hari Sabtu, itu akan menjadi hari penghakiman. Hari di mana Dimas Satria dan Bunda Ratna akan mengetahui betapa bodohnya mereka telah meremehkan Amara Diandra. Udara pagi itu terasa berbeda, penuh antisipasi yang dingin. Hari Sabtu telah tiba. Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara gaduh di ruang tamu penthouse. Bunda Ratna tampak seperti komandan perang yang sedang menyiapkan pertempuran. Apartemen mewah ini disulap menjadi tempat resepsi lamaran. Para event organizer berlarian, karangan bunga mahal membanjiri ruang makan, dan kilau kaca gedung-gedung pencakar langit memantul di lantai marmer. Aku mengamati semua itu dari lorong menuju kamar utama, mengenakan dress rumahan sederhana. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa semua dekorasi, semua hidangan mahal, bahkan unit apartemen tempat acara ini berlangsung, akan menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Dimas tampak tegang dalam balutan batik sutra. Ia terus mencoba berbicara denganku, mungkin untuk meminta konfirmasi bahwa aku benar-benar tidak akan mengacau. Tapi aku terus menghindar, hanya memberi senyum kecil penuh misteri. "Amara, kau jangan membuat masalah," bisik Bunda Ratna tajam ketika kami berpapasan di area dapur terbuka. Ia mengenakan kebaya mewah yang tampak terlalu ketat. "Kau sudah setuju untuk diam. Setelah ini selesai, kita bicarakan perceraianmu." "Saya tahu janji saya, Bunda," kataku, mataku menatap langsung padanya. "Saya berjanji akan hadir,
Bunda Ratna tidak memahami makna kata hadir yang sebenarnya. Pukul 10 pagi, para tamu mulai berdatangan. Mereka adalah lingkaran sosialita Bunda Ratna dan rekan-rekan bisnis Dimas. Tidak lupa, keluarga besar Arini, sang calon istri. Arini tampak anggun, tetapi matanya penuh perhitungan. Ia jelas membayangkan dirinya menjadi Nyonya Satria dengan segala kemewahan apartemen penthouse ini. Acara dibuka dengan pidato dari perwakilan keluarga Arini. Pujian demi pujian dilayangkan untuk Dimas, menyebutnya sebagai pria mapan, pekerja keras, dan calon kepala keluarga yang bertanggung jawab. Aku berdiri di pojok ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna navy yang menutupi siluetku. Aku terlihat seperti tamu yang tersisih, seperti yang mereka inginkan. Saat Dimas hendak memberikan sambutan balasan, saat ia berdiri di atas panggung kecil yang penuh bunga di tengah ruang tamu, siap mengucapkan kebohongan terakhirnya, pintu lift pribadi terbuka dengan dentuman pelan. Semua mata tertuju ke pintu lift. Seorang pria dengan setelan jas hitam elegan, Tirtayasa, berjalan masuk, diikuti oleh 2 pengawal tegap. Tirtayasa membawa sebuah briefcase kulit hitam yang terkesan sangat resmi. Dimas tampak bingung. Tirtayasa, apa yang kau lakukan di sini? Ini acara pribadi. Tirtayasa, yang adalah direktur utama NJG dan atasanku langsung, membungkuk kecil padaku sebelum berbalik menghadap Dimas. Ia tidak peduli pada Dimas. Matanya hanya fokus pada briefcase di tangannya. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu. Tirtayasa memulai dengan suara yang lantang dan otoritatif. Kami mohon maaf atas interupsi ini. Saya datang mewakili Nusantara Jaya Group. Bunda Ratna menyela dengan kesal. NJG untuk apa? Ini acara lamaran, keluar! Tirtayasa mengabaikannya. Ia membuka briefcase dan mengambil 2 bundel dokumen. Bapak Dimas Satria, Tirtayasa melanjutkan, kini nadanya berubah menjadi formalitas bisnis yang dingin. Berdasarkan evaluasi kinerja mendesak dan penemuan konflik kepentingan yang substansial, dengan ini kami sampaikan surat pemberhentian tidak hormat Anda dari posisi manajer PT. Satria Logistik, efektif segera, mohon segera meninggalkan area properti kantor dan menyerahkan semua aset perusahaan. Ruangan menjadi sunyi. Dimas pucat pasi. Apa-apaan ini? Ini konyol. Aku sudah bekerja keras di sana. Tunggu dulu. Satria Logistik milikmu. Teriak Bunda Ratna pada Dimas, lalu beralih pada Tirtayasa. Kau tidak punya hak. Perusahaan itu dibeli dengan uang Dimas. Tirtayasa tersenyum simpul, kemudian mengambil bundel dokumen kedua. Izinkan saya menjelaskan mengenai aset. Berdasarkan perjanjian tertutup yang ditandatangani oleh pemegang saham utama Nusantara Jaya Group, semua aset properti mewah yang digunakan oleh Bapak Dimas Satria, termasuk unit penthouse ini, 2 unit mobil, dan 1 rekening investasi yang digunakan untuk gaya hidup, adalah aset yang disewakan atau disamarkan atas nama beliau. Aset ini, yang sebenarnya dimiliki oleh Nusantara Jaya Group, kini ditarik kembali. Dia menunjuk ke sekeliling ruangan, ke perabotan, ke jendela kaca setinggi langit-langit. Apartemen ini, mobil Anda, dan status Anda sebagai manajer, semuanya ditarik kembali. Sekarang juga, Anda dan Ibu Ratna memiliki waktu 30 menit untuk mengumpulkan barang pribadi. Para tamu mulai berbisik, kaget, dan bersemangat melihat drama sosialita yang ekstrem ini. Wajah Arini tampak terkejut, berganti menjadi jijik. Dimas menoleh ke arahku, matanya memohon. Amara, ini pasti salah paham. Bantu aku! Katakan pada mereka itu uangmu. Aku melangkah maju. Seluruh mata tertuju padaku. Aku berjalan dengan tenang ke podium yang ditinggalkan Dimas. Tirtayasa menyerahkan sebuah map merah padaku yang berisi surat cerai. Aku mengambil mikrofon dan mengabaikan Dimas yang kini terlihat menyedihkan. Selamat siang. Semuanya, suaraku mantap, bergema di ruangan. Perkenalkan, nama saya Amara Diandra. Aku menoleh ke Tirtayasa. Tirtayasa sebagai Presiden Direktur Nusantara Jaya Group, saya mengonfirmasi penarikan aset ini sepenuhnya sah dan merupakan keputusan pribadi saya. Plot twist. Pengungkapan identitas. Kekacauan pecah. Bunda Ratna terhuyung-huyung. Wajahnya yang tadinya marah kini diliputi kengerian. Pre-President Director, kau? Si wanita mandul itu? Ya, Bunda Ratna, kataku pelan tapi menusuk. Wanita mandul ini yang menyediakan atap tempat Anda berdiri. Wanita mandul ini yang membayar gaji anak Anda. Wanita mandul ini yang Anda injak-injak harga dirinya, sambil menikmati kekayaan yang saya berikan. Anda tidak sombong, Bunda. Anda hanyalah benalu. Aku lalu menatap Dimas. Air mataku kering, digantikan oleh martabat yang baru ditemukan.
Dimas Satria, saya telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Saya berharap Anda bahagia dengan pilihan Anda yang mencari wanita yang bisa memberi Anda keturunan. Tapi ingat ini baik-baik. Kekayaan sejati tidak diukur dari keturunan atau status. Kekayaan sejati adalah harga diri. Dan hari ini, saya telah mengambil kembali harga diri saya, sementara Anda telah kehilangan segalanya. Aku meletakkan surat cerai di podium. Aku kemudian memanggil 2 pengawal. Amankan properti ini. Tidak ada satupun barang milik NJG yang boleh hilang. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum aku melangkah keluar, aku mendengar suara Bunda Ratna menjerit. Ia ambruk. Aku tidak menoleh. Balas dendamku tuntas. Itu elegan, mematikan, dan disaksikan oleh seluruh lingkar sosial mereka. Dimas dan Bunda Ratna kini tidak hanya kehilangan kemewahan, tetapi juga kehormatan mereka, semuanya dalam hitungan menit. Aku memasuki mobil hitam mewah yang menungguku di lobi. Aku menatap gedung penthouse itu untuk terakhir kalinya. Tempat di mana aku menjadi istri yang sabar. Kini, aku telah bebas. Kembali menjadi Amara Diandra, sang penguasa Nusantara Jaya Group. Bagi mereka, hari penghakiman itu adalah kehancuran total. Bagiku, itu adalah hari kemerdekaan. Setelah meninggalkan apartemen penthouse itu, aku tidak kembali ke rumah manapun. Aku kembali ke kantor pusat Nusantara Jaya Group, ke penthouse pribadiku di lantai teratas gedung pencakar langit. Kehidupan di sana terasa nyata dan bersih, jauh dari ilusi kemewahan yang kuberikan pada Dimas dan Bunda Ratna. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tentang insiden di acara lamaran itu menyebar seperti kebakaran hutan di kalangan sosialita dan dunia bisnis Jakarta. Judul-judul utama media daring berteriak tentang skandal, tentang kejatuhan mendadak Dimas Satria, dan tentang sosok misterius Presiden Direktur NJG yang ternyata adalah istrinya sendiri. Aku membaca semua itu dengan mata dingin. Ada kepuasan. Bukan kepuasan emosional yang meluap-luap, melainkan kepuasan dari melihat poetic justice bekerja dengan sempurna. Dimas dan Bunda Ratna, yang selalu terobsesi pada status, kini kehilangan status mereka secara instan dan di depan mata publik. Tirtayasa melaporkan bahwa proses penarikan aset berjalan mulus. Dimas dan Bunda Ratna, setelah dipaksa meninggalkan apartemen mewah, tidak punya pilihan selain mencari kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rekening bank mereka, yang hanya berisi gaji murni Dimas, nyaris kosong setelah digunakan untuk persiapan lamaran yang gagal itu. Bagaimana keadaan mereka, Tirtayasa? Tanyaku suatu sore saat kami sedang meninjau proyek filantropi terbaru NJJ. Mereka tinggal di sebuah kontrakan petak, Ibu Amara. Bunda Ratna dilaporkan mengalami depresi berat, sering marah-marah dan menyalahkan Dimas. Sementara Dimas, dia mencoba mencari pekerjaan, jawab Tirtayasa. Pekerjaan apa? Dia sempat melamar ke beberapa kantor, Ibu. Tapi dengan rekam jejaknya dan reputasi yang hancur, tidak ada yang mau mengambil risiko. Terakhir saya dengar, dia bekerja sebagai kurir ekspedisi di sebuah perusahaan logistik kecil. Dia harus bekerja dengan motor, mengirim paket dari pagi hingga malam. Ada sedikit getaran dalam diriku saat mendengar detail itu. Dimas, yang dulunya manajer yang selalu duduk di kursi empuk ber-AC dan mengemudi mobil mewah, kini menjadi kurir dengan motor butut. Kejatuhan itu brutal. Namun, yang menarik perhatianku adalah pekerjaan Dimas saat ini. Perusahaan ekspedisi itu, meskipun bukan anak perusahaan NJG, adalah rekanan kami. Aku segera menyadari siapa yang bertanggung jawab di balik penemuan pekerjaan itu. Siapa yang mengatur agar Dimas mendapatkan pekerjaan sebagai kurir itu? Tanyaku. Tirtayasa tersenyum kecil. Bukan saya, Ibu Amara. Tapi saya menduga, itu adalah tindakan belas kasihan terselubung dari Bapak Sanjaya, Direktur HRD lama di Satria Logistik. Dia pernah bilang, Dimas perlu tahu apa itu kerja keras sejati. Misteri terpecahkan. Itu bukan aku. Ada sedikit rasa lega, karena aku tidak perlu menanggung beban moral untuk menjerumuskannya lebih jauh. Dimas telah menemukan realitas baru atas usahanya sendiri, dibantu oleh tangan tak terlihat yang ingin ia belajar. Aku sendiri, kini fokus sepenuhnya pada karier dan tujuan hidup baruku. Aku mendirikan yayasan di bawah payung NJG, berfokus pada pemberdayaan perempuan dan bantuan pendidikan. Aku mendanai riset medis untuk penyakit kemandulan, ironisnya, sebagai upaya untuk mengubah stigma sosial. Aku menggunakan platformku sebagai presdir untuk berbicara di depan publik, menantang pandangan sempit tentang kodrat wanita di Indonesia. Nilai seorang wanita tidak diukur dari rahimnya, tetapi dari jiwanya, dari apa yang ia bangun, dan dari hati yang ia berikan.
Kataku dalam sebuah wawancara televisi yang viral. Aku menyalurkan seluruh energi yang dulunya kuhabiskan untuk menahan diri, menjadi energi untuk memberi dan membangun. Transformasi itu terasa memurnikan. Balas dendamku telah memberiku kebebasan, dan kebebasan itu memberiku tujuan yang lebih besar. Beberapa minggu kemudian, saat aku melakukan kunjungan ke salah satu gudang logistik milik rekanan kami, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Aku keluar dari mobil dinas diiringi pengawal, mengenakan setelan formal yang berwibawa. Di tengah hiruk-pikuk gudang, aku melihat punggung yang sangat kukenal. Dimas. Ia tampak kurus, wajahnya kusam, mengenakan seragam lusuh kurir ekspedisi. Ia sedang menumpuk paket-paket berat. Ia tidak melihatku, tapi aku melihatnya bertemu dengan seorang pria parubaya yang kukenal sebagai mantan supervisor di perusahaan lamanya. Mas Dimas, istirahat dulu, kata pria itu. Dulu kau manajer, sekarang kurir. Bagaimana rasanya? Dimas menyeka keringat di dahinya. Berat, Pak. Dulu saya pikir saya bekerja keras karena sering rapat sampai malam. Sekarang saya tahu, ini baru namanya kerja keras. Panas lelah, tapi anehnya, saya merasa lebih memiliki harga diri, Pak. Uang hasil keringat saya sendiri. Aku terhenti. Kalimat itu menusukku. Dimas sudah mulai belajar. Ia menemukan harga dirinya, bukan melalui kemewahan yang kuberikan, tetapi melalui kesederhanaan dan kerja keras yang ia benci. Kehancuran yang kurencanakan ternyata menjadi jalan penebusan baginya. Tiba-tiba, mata Dimas bertemu dengan mataku. Ia terkejut dan seperti melihat hantu. Rasa malu jelas terpancar di wajahnya. Aku menatapnya tanpa emosi. Bukan lagi cinta, bukan lagi benci. Hanya pengakuan akan dua jiwa yang telah menempuh jalan berbeda. Aku mengangguk kecil, sebuah isyarat yang menyatakan, aku melihatmu. Aku tahu kau jatuh. Dan aku tahu kau sedang bangkit. Aku melanjutkan jalanku. Tidak ada kata-kata. Tidak ada drama. Cukup pertemuan singkat itu untuk menegaskan bahwa kami sekarang berada di dua dunia yang benar-benar berbeda. Kehancuran mereka adalah batu loncatan bagiku untuk mencapai kebebasan sejati, dan kini kehancuran itu juga menjadi awal penebusan bagi Dimas. Namun, penebusan Dimas belum lengkap. Satu hal yang masih harus ia lakukan adalah menebus kesalahannya padaku. Bukan karena uang, melainkan karena harga diri. Sejak pertemuan singkatku dengan Dimas di gudang logistik, bayangannya sesekali melintas. Bukan bayangan Dimas yang kukasihi, melainkan bayangan pria kurus yang sedang berjuang dengan keringatnya sendiri. Itu adalah bukti bahwa balas dendamku telah mencapai tujuan yang lebih mulia, mengubah karakter. Namun fokusku kini bukan lagi pada masa lalu, melainkan pada pembangunan. Yayasan Amara Diandra Foundation, ADF, yang baru saja kuinisiasi di bawah NJG, mulai beroperasi penuh. Kami fokus pada panti asuhan dan pendidikan untuk anak-anak terlantar. Aku menemukan kedamaian yang tak pernah kutemukan dalam kemewahan palsu bersama Dimas. Suatu sore, aku mengunjungi panti asuhan Kasih Bunda di Bogor. Tempat itu terasa hangat, penuh tawa anak-anak yang polos. Saat aku berkeliling, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun menarik perhatianku. Ia duduk sendirian di sudut perpustakaan, membaca buku dongeng dengan konsentrasi penuh. Namanya Cahaya. Cahaya memiliki mata yang besar dan cerdas, namun menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Ketika kami berbicara, dia menceritakan mimpinya menjadi seorang arsitek. Kehadirannya menyentuh sesuatu yang sangat dalam di hatiku, mengisi kekosongan yang selama ini berusaha ditutupi oleh kesuksesan finansial. Cahaya, kamu mau aku sering datang ke sini? Tanyaku padanya. Dia mengangguk mantap. Tentu saja, Tante Amara. Tante seperti peri yang datang membawa buku-buku baru. Saat itulah aku sadar. Kodrat yang selama ini diperjuangkan Bunda Ratna dan yang menghancurkan rumah tanggaku, sebenarnya tidak hanya terbatas pada fungsi biologis. Kodrat seorang wanita adalah tentang kemampuan untuk memberi cinta, mengasuh, dan membentuk masa depan. Aku bisa menjadi ibu. Aku segera berkonsultasi dengan pengacara pribadiku mengenai prosedur adopsi. Keputusan itu bulat dan menenangkan. Aku tidak akan mencari pendamping hidup untuk mengisi peran ayah. Aku akan menjadi ibu tunggal yang mandiri. Langkah ini adalah plot twist. Peran ibu angkat dalam hidupku. Pembuktian final bahwa nilai diriku tidak bergantung pada kesuburan biologis atau status pernikahan. Beberapa hari setelahnya, aku sedang rapat di kantor ketika sekretarisku menyampaikan pesan yang tidak terduga. Dimas Satria ingin bertemu denganku. Dia bilang ini adalah urusan pribadi dan penting. Dia bersikeras tidak mau menyebutkan tujuannya, kata sekretarisku. Aku berpikir sejenak. Aku bisa saja menolaknya. Aku adalah presdir, dia hanyalah kurir.
Tapi aku ingin melihat apakah penebusannya sudah tulus. Biarkan dia masuk, putusku, di ruang tamu kantor. Jangan di ruanganku. Aku menunggunya dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena cinta yang tersisa, tetapi karena rasa ingin tahu. Dimas masuk. Penampilannya sangat jauh dari Dimas yang kukenal. Seragam kurirnya bersih, tetapi jelas usang. Ia membawa sebuah bungkusan kecil, dibungkus koran. Dia tidak memakai jam tangan mewah, dan matanya tidak lagi dipenuhi kesombongan atau rasa bersalah yang ditutupi. Ia tampak sungguh-sungguh, amarah, suaranya serak. Ia menunduk. Silakan duduk, Dimas, kataku. Menunjukkan kursi di seberangku. Dia tidak duduk. Dia meletakkan bungkusan koran itu di meja, lalu membiarkan tangannya tergantung kaku di sisinya. Saya datang bukan untuk meminta kembali apapun, katanya, suaranya pelan. Bukan untuk meminta maaf agar kau memberiku pekerjaan lagi. Dan bukan untuk menanyakan soal Bunda Ratna. Saya datang karena saya tidak bisa hidup tenang, Amara. Ia mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya dipenuhi penyesalan tulus. Saya ingin meminta maaf karena saya lemah. Saya pengecut. Saya membiarkan ibuku merendahkanmu. Saya mengkhianatimu, bukan hanya dengan rencana pernikahan kedua, tetapi dengan menganggapmu bodoh dan memanfaatkan kesabaranmu. Katanya, suaranya tercekat. Saya hanya menyadari apa itu harga diri ketika saya harus bekerja keras untuk membeli makanan. Saya menyadari betapa bodohnya saya karena mengira kemewahan apartemen dan mobil itu adalah hasil usahaku. Dia menarik napas panjang. Saya kehilangan segalanya, Amara. Status, harta, dan yang terpenting, dirimu. Dan itu semua pantas saya dapatkan. Saya pun hanya ingin kau tahu. Saya minta maaf setulus-tulusnya. Ini saya mengharap kau menemukan kedamaian. Kemudian, dia mendorong bungkusan koran itu ke arahku. Ini adalah uang hasil kerja kerasku selama 3 bulan sebagai kurir. Saya tahu ini tidak ada artinya. Tapi ini satu-satunya cara saya untuk membuktikan bahwa saya tidak lagi terobsesi dengan kemewahan. Ambillah untuk didonasikan ke yayasanmu. Anggap saja ini penebusan dari seorang pria yang telah menemukan harga dirinya yang sejati. Aku terdiam. Itu bukan berlian. Itu bukan mobil. Itu hanya uang tunai yang mungkin tidak seberapa. Hasil kerja keras yang sesungguhnya. Itu adalah penebusan Dimas. Aku mengambil bungkusan itu, merasakan kehangatan uang kertas di balik koran. Terima kasih, Dimas, kataku. Saya menerima permintaan maafmu, dan saya menerima sumbangan ini. Akan saya masukkan ke Yayasan Amara Diandra untuk panti asuhan. Air matanya menetes, bukan karena sedih tapi lega. Terima kasih, Amara, terima kasih. Dimas, kataku lembut, kau telah menemukan harga dirimu. Itu adalah penebusan yang jauh lebih bernilai daripada semua uang Nusantara Jaya Group. Namun, babak kita telah berakhir. Saya sudah menceraikanmu, dan saya tidak akan kembali. Dia mengangguk. Dia sudah mengerti. Saya tahu. Selamat tinggal, Amara. Semoga kau bahagia. Aku berdiri. Dia juga berdiri. Dia tidak mencoba menyentuhku, tidak mencoba memelukku. Dia hanya berbalik dan berjalan keluar dari ruanganku, meninggalkan kesederhanaan dan ketulusan permintaan maafnya. Aku melihat kepergiannya, hatiku terasa ringan. Balas dendamku telah selesai, dan kini, babak baru kebahagiaanku bersama Cahaya sudah di depan mata. Setelah pertemuan terakhir dengan Dimas, udara di sekitarku terasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi ikatan masa lalu. Tidak ada lagi bayangan rasa bersalah atau kebencian. Permintaan maafnya yang tulus adalah pemisah yang tegas antara Amara yang menahan diri dan Amara yang kini memimpin hidupnya sendiri. Aku melanjutkan proses adopsi Cahaya dengan penuh sukacita. Dalam hitungan bulan, Cahaya resmi menjadi putriku. Aku memindahkan Cahaya dari panti asuhan ke sebuah unit apartemen yang lebih sederhana dari penthouse di Sudirman, tetapi jauh lebih hangat dan penuh warna. Apartemen itu milikku pribadi, dibeli dengan kesadaran penuh bahwa kebahagiaan sejati tidak memerlukan marmer Italia atau label kemewahan. Peran sebagai ibu memberiku dimensi baru yang tak terhingga. Menemani Cahaya mengerjakan pekerjaan rumah, mendengarkan celotehnya tentang sekolah, dan melihat matanya berbinar saat dia berbicara tentang arsitektur, jauh lebih memuaskan daripada menutup kesepakatan bisnis bernilai triliunan. Suatu malam, Cahaya memelukku erat sebelum tidur. Mama Amara, terima kasih sudah jadi Mama Cahaya. Cahaya sayang Mama. Air mata haru menggenang di mataku. Mama juga sayang Cahaya. Sangat-sangat sayang. Inilah kemenangan sejati Amara. Aku telah membuktikan, tidak hanya kepada Bunda Ratna, tetapi yang terpenting kepada diriku sendiri,
bahwa nilai dan kodrat seorang wanita tidak diukur dari kemampuan biologis untuk melahirkan, melainkan dari kemampuan jiwanya untuk mencintai, mengasuh, dan memberi makna. Aku adalah ibu, sekaligus pemimpin bisnis yang sukses, dan seorang filantropis. Aku telah memenangkan pertempuran melawan pandangan sempit masyarakat. Di ranah bisnis, aku semakin tegas menggunakan pengaruh Nusantara Jaya Group untuk tujuan yang lebih besar. Aku meluncurkan inisiatif Perempuan Mandiri Nusantara, sebuah program yang bertujuan memberdayakan wanita yang menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Dana penebusan Dimas, yang tidak seberapa itu, kugandakan berkali-kali lipat, dan kujadikan modal awal untuk program beasiswa anak-anak kurir ekspedisi. Aku tidak pernah lagi mencari tahu Dimas secara langsung. Namun sesekali Tirtayasa memberi laporan informal. "Ibu Amara," katanya suatu hari. "Dimas Satria sekarang dikenal sebagai kurir yang paling jujur dan pekerja keras. Dia baru saja dipromosikan menjadi supervisor kecil di area pengiriman. Dia dan Bunda Ratna masih tinggal di kontrakan. Bunda Ratna jauh lebih tenang. Dia sesekali menjual kue-kue tradisional di pasar kecil. Mereka benar-benar membangun kembali hidup dari nol." Mendengar itu, aku tersenyum. Dimas telah mendapatkan penebusannya. Dia telah menemukan kehormatan dalam kesederhanaan. Dia telah menjadi pria yang lebih baik, terlepas dari, atau mungkin justru karena kehancuran yang kucurahkan padanya. Aku dan Dimas kini hidup di dua lintasan yang berbeda. Lintasan Dimas dipenuhi dengan perjuangan dan penemuan diri. Lintasan Amara dipenuhi dengan kasih sayang yang baru ditemukan dan karier yang bermanfaat. Tidak ada kebencian yang tersisa, hanya penghormatan atas pertumbuhan masing-masing. Beberapa tahun kemudian, di sebuah acara penganugerahan wanita berpengaruh Indonesia, aku berdiri di podium, memegang piala. Cahaya, yang kini tumbuh menjadi gadis yang ceria dan cerdas, duduk di barisan depan, menatapku dengan bangga. Aku mengakhiri pidatoku dengan sebuah pernyataan yang ditujukan kepada setiap wanita di seluruh negeri. Kisah hidup saya mengajarkan bahwa kita harus menjaga harga diri di atas segalanya. Jika seseorang mencoba merendahkan Anda karena hal yang tidak dapat Anda kendalikan, tunjukkan pada mereka kekuatan yang Anda miliki. Ambil kembali kendali atas narasi hidup Anda. Kita tidak perlu bergantung pada warisan orang lain untuk menjadi berharga. Kita adalah Nusantara. Kita adalah kekuatan yang tersembunyi. Dan kebahagiaan kita sendiri yang menentukannya. Aku turun dari podium dan langsung memeluk Cahaya. Di antara riuh tepuk tangan, aku tahu bahwa babak baru ini adalah babak yang paling bahagia dan paling autentik dalam hidupku. Nusantara yang tersembunyi telah bangkit. Aku, Amara Diandra, telah menemukan makna sejati. Bukan sebagai istri yang sabar, bukan sebagai presdir yang membalas dendam, tetapi sebagai ibu dan pemberi kehidupan yang sejati.